Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya ya. Oke, ini belum pada hadir untuk malam hari ini. Oke, sebentar. Sambil saya coba hubungi teman-teman ya. Halo. Masih belum ada yang hadir ya untuk malam hari ini. Oke, saya coba untuk menghubungi ke grup ya. Oke, ini. Masih proses. Oke, masih belum ada yang hadir ya. Oke, ini sudah ada Mas Dharma, ada Mbak Ratih. Oke, malam juga semuanya. Oke, selamat malam. Ada Mas Dharma dan juga Mbak Ratih ya. Oke. Sebentar, saya lagi mengalami lost connection ya di sini ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk Mbak Ratih dan Mbak Wulandari ya. Ini bisa mendengarkan suara saya? Halo. Oke, sinyalnya merah. Bentar. Oke, ini mungkin Mas Dharma ataupun Mbak Ratih ini sudah bisa mendengarkan suara saya? Bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Halo. Mungkin dari Mas Dharma maupun Mbak Ratih.
Ini mic-nya nggak jalan ya ini ya kayaknya. Halo? Oke, ini sudah bisa naik. Oke, Mas Dharma dan juga Mbak Rati ini bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Halo? Oke. Halo? Mbak Rati? Masih saya pause ya suaranya. Halo? Mbak Rati bisa mendengarkan suara saya? Saya sambungkan atau tidak bisa jelas suara saya? Putus-putus ya? Oke, suaranya putus-putus. Oke, memang sinyal di sini merah ya. Oke, saya matikan saja kalau memang putus-putus. Oke, sinyal saya memang merah. Oke, saya hubungi teman-teman yang lain ya. Oke, ini Mbak Rani tumben sekali ya tidak terlihat ya. Biasanya Mbak Rani itu sangat rajin ya. Oke, ini sudah ada yang masuk ya, ada Mbak Indah ya. Oke, Mbak Rani masih sibuk ya. Oke, selamat malam semuanya. Oke. Oke, ini teman-teman sudah mendownload materi maupun modul elektrik bahasa Indonesia kita sudah di-upload, sudah saya upload. Ini teman-teman bisa mendownloadnya. Oke, sudah di-download dan sudah dibaca-baca ya. Mungkin materinya baik dari SD, SMP, sampai SMA pun materinya untuk bahasa Indonesia itu dari tahun ke tahun memang hampir sama. Jadi kita mungkin pernah menemui dan selalu menemui daripada hal-hal yang sudah pernah kita pelajari. Jadi memang pelajaran ini tuh mengulang dan terus mengulang gitu ya. Oke. Sudah. Oke, mungkin yang lain kita tunggu yang lain ya. Apabila selama 10 menit belum pada masuk, kita lanjutkan saja, kita teruskan saja untuk pembelajaran malam hari ini. Oke, sebentar ya, kita tunggu sebentar sambil saya mempersiapkan mouse-nya ya. Tetapi ternyata malah mouse di sini nggak bisa digeser, bisanya ditarik aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, bentar. Oke, ini Mbak Sofia juga. Oh, Mbak Ame sudah di dalam ya? Oke, ini Mbak Endah ini siapa? Mbak Ami apa? Oke, ini Mbak Indah ini Mbak Ami atau siapa ya? Saya kurang paham ataupun ingat teman-teman semua ya. Oh alah, iya. Oh, saya kira tidak ya. Mbak Ainur ini ya, atau Mbak siapa ya? Oke, karena merasa emang setiap kali masuk susah sekali ya sinyal kita ya. Oke, ini buku yang saya gunakan dari buku elektronik
BSE ya, di sini ya. Jadi buku sekolah elektronik. Jadi buku ini ya, buku untuk paket-paket ya. Nah, ini definisinya. Nah, jadi materi nanti yang akan kita pelajari, oke masih loading. Oke, masih loading ya. Oke, di sini nanti ada 10 bab nanti yang akan dipelajari. Nah, di sini nanti kita akan mencermati tentang ekonomi, pasar, dan uang. Nah, di mana kita bisa dikatakan mencermati ekonomi, pasar, dan uang. Nah, di sini tuh kita ada beberapa dialog interaktif, mengkritik maupun memuji dari berbagai karya, menganalisis nilai-nilai hidup dalam cerpen, menulis cerpen berdasarkan peristiwa nyata, menggunakan imbuhan, man, wan, wati, dan juga ataupun di sini ada rangkuman. Oke, ini mungkin dari Mas Dharma, Mbak Rati maupun Bu Endah mungkin sudah tidak asing lagi ya dari bab ini ya yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Oke, ini gesernya susah sekali nih. Oke, yang kedua di sini. Di sini menentukan maupun menemukan tema dan juga pesan syair. Jadi ini masuk pada puisi. Nah, memusikalisasi puisi, terus membaca, memindai indeks buku. Jadi nanti kita akan mencari buku-buku maupun memindai indeks buku. Jadi ada beberapa kata gitu ya nantinya. Terus menyunting karangan. Terus menggunakan partikel pun dan juga kata seru. Oke, itu kedua ya. Kita belum ada kelas sama sekali. Oke, ini aduh susah sekali nih. Narik ulurnya. Dan kita akan membagi menjadi dua materi ini. Jadi bab 1 sampai 5 itu nanti materi UTS ya, dan 6 sampai 10 kita masuk pada materi UAS gitu aja ya. Oke, yang baru masuk ya. Selamat malam Mbak Sofia. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran ya, kita membiasakan terlebih dahulu untuk berdoa ya. Menurut kepercayaan maupun keyakinan masing-masing, karena kita nggak tahu ya nanti apa yang terjadi apabila memang ada kendala ya, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Semoga selalu diberikan kelancaran ya, karena kita hanya bisa berdoa dan kita tidak bisa memprediksi nanti apakah akan terputus terus-menerus ataupun akan lancar gitu ya. Oke, di sini untuk malam hari ini kita termasuk pertemuan pertama kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Karena PPKN kemarin kita sudah 2 hari berturut-turut kita masuk pada pembelajaran PPKN. Dan hari ini masuk pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Oke, ini. Oke, ini sudah ada yang masuk. Oke, kita masuk menyimpulkan dialog interaktif di sini. Menyimpulkan dialog interaktif. Nah, mungkin kita sudah mengetahui ya dialog interaktif itu ya.
Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dialog interaktif. Oke, dialog interaktif ini, eee, di sini ada seseorang yang berbicara, tetapi kita hanya menyimak. Nah, ini bisa dilihat ya. Adapun dialog interaktif adalah suatu percakapan yang dilakukan di televisi maupun di radio yang dapat melibatkan permisa maupun pendengar. Itu melalui telepon, ada juga melalui pesan suara gitu ya. Jadi untuk menyimpulkan isi dialog, jadi, mendengarkan suatu berita gitu aja ya, lebih jelasnya lagi. Yang dikatakan dialog interaktif sendiri itu adalah, kita mendengarkan percakapan yang sedang dilakukan. Jadi di dalam televisi maupun radio bisa saja dalam komunikasi lain seperti telepon dan masih banyak lagi, sistem yang kita gunakan sekarang gitu ya. Oke, bisa saja di internet gitu ya. Nah, di sini informasi juga dapat diperoleh dari berbagai macam cara ya. Nah, salah satunya ini baik cara lisan maupun tulisan. Dan salah satu cara itu dapat dilakukan ya untuk mendapatkan informasi, di sini itu menyimpulkan isi dialog itu, kenapa kita melakukan maupun menyimpul isi dialog, karena kita nantinya akan mendapatkan informasi secara lisan, di mana, melalui kegiatan menyimak dialog interaktif. Nah, itu adalah salah satunya. Oke, selamat malam semuanya ya, selamat malam Mbak Sophia. Nah, itu adalah salah satunya. Oke, tadi sudah tahu ya, dialog interaktif sendiri, di mana adanya suatu percakapan yang dilakukan di televisi. Jadi itu secara lisan ya. Jadi informasi tersebut adalah secara lisan. Nah, adapun beberapa narasumber yang nantinya akan dipilih adalah orang yang tahu persis tentang informasi yang ingin disampaikan. Oke, kita ambil contoh ya, membaca berita ya, berita. Jadi, eee, nantinya kita akan mencari beberapa sumber dan bisa, dibantu dengan cara diwawancarai secara langsung seperti berita live gitu ya. Nah, nantinya kita bisa menyimpulkan ya hasil, bacaan yang sudah dilakukan. Oke, di sini saya tidak bisa menyetelkan ya. Kayaknya memang sudah pernah ya untuk percakapan sendiri ya pada televisi maupun, eee, radio gitu ya. Pernah saya contohkan juga di YouTube ya dulu. Jadi ada beberapa informasi. Jadi informasi itu, dicari dari beberapa narasumber yang dipilih. Jadi, seseorang yang menjadi narasumber tersebut adalah orang yang tahu persis tentang informasi yang ingin disampaikan nantinya ya. Jadi, kita itu tidak akan berbicara saja sepengetahuan kita, tapi harus ada sumber-sumber yang memang menguatkan dari berita yang kita bacakan, maupun yang kita dengar gitu ya. Oke, kita itu bisa dikatakan sebagai pihak yang pasif, di sini pihak yang pasif ya apabila, kita itu hanya mendengarkan seksama saja, kita hanya mendengarkan, berita yang sedang dibicarakan maupun sedang itu ya, diselenggarakan, apa sih namanya, disiarkan gitu ya. Nah, kita itu sebagai pihak yang pasif. Karena apa tadi ya, karena alasannya di sini dialog interaktif sendiri adalah percakapan yang dilakukan di televisi. Kita hanya mendengarkan, kita tidak ada pada saat itu. Kita geser. Mungkin, eee sedikit demi sedikit ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi atau gimana, ada yang ditanyakan silakan. Oke, ini saya geser. Oke, bisa digeser. Oke, nggak bisa digeser ya. Oke, mungkin
dari Mas Dharma ada yang ditanyakan? Oke, tentang menyimpulkan isi dialog. Mungkin sementara ini ada yang ditanyakan untuk pengertian dialog interaktif sendiri, sebelum kita sampai dengan menyimpulkan isi dialog. Karena kita memang sudah pernah membahas ya. Oke, sementara belum. Berarti sudah jelas ya. Karena di sini intinya nanti kita akan meringkas gitu ya. Menyimpulkan. Oke, nanti kita masuk lagi di sini. Kita dulu pernah ada itu ya, tugas ya, mencari berita dan nantinya kita akan menerapkan dari prinsip 5W1H. Kemarin ya sudah pernah ya. Jadi setelah kita mendengarkan berita, apa yang kita lakukan yaitu mencatat hal-hal penting tadi ya, mencatat hal-hal penting dan juga menyimpulkan isi dialog yang kita dengarkan. Jadi dari berita yang telah kita dengarkan, yang dimaksud dengan dialog interaktif ya, dulu kita membahas tentang berita gitu ya. Nah, di sini tuh lebih jelasnya lagi berita disebutkan secara lisan. Nah, berita tersebut itu dikatakan yaitu dialog interaktif dari berita tersebut. Jadi nanti kita akan mencari maupun mencatat-catat hal-hal penting, bahkan menyimpulkan dari isi berita tersebut yaitu dengan cara menerapkan prinsip 5W1H. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat prinsip 5W1H? Oke, bisa disebutkan salah satu contohnya. Mungkin berita tentang apa ya? Kebakaran. Oke. Silakan membuat contoh ya, karena ini sudah pernah ya kita termasuk mengulang pada pembelajaran malam hari ini. Mungkin bisa dicontohkan dari prinsip 5W1H tentang kebakaran. Contoh, mungkin teman-teman masih ada yang ingat. Oke, halo. Gimana? Belum ada yang menjawab ya? Oke, tidak bisa dilihat. Bisa, bisa. Kita kecilin ya. Gini bisa terlihat nggak kalau dikecilin kayak gini? Teman-teman bisa melihat dengan jelas nggak kalau saya kecilin kayak gini? Oke, tadi ya, mungkin teman-teman yang masih ingat dalam menerapkan prinsip 5W1H dengan terlalu kecil ya. Oke. Tapi kalau besar gini ya, saya juga kesulitan geser ini. Soalnya mouse-nya nggak bisa buat geser. Uh, Scroll-nya ini sulit sekali, nggak bisa muter. Jadi saya pakai manual, tapi loncat-loncat terus kalau saya pakai manual. Oke, terputus ya sebentar. Sambil mencari sinyal ya. Oke. Memang agak sulit ya. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu ya
dari salah satu kebakaran ya. Oke, jadi oke, ini Mbak Rati kurang jelas ya apabila tulisannya terlalu kecil juga bisa terlihat ya. Oke, nah, nggak apa-apa, berarti kita nanti akan sabar ya. Oke, ini kalimat sulit untuk digeser bukunya saya. Nah, berarti teman-teman harus sabar ya apabila sampai digesernya kelebihan ataupun naik sendiri ya. Soalnya di sini nggak bisa ditarik ke bawah sedikit-sedikit kayak PDF ya masalahnya ya. Oke, tadi kita sampai mana? Kita sampai di itu ya, hal-hal mencatat maupun menyimpulkan suatu berita maupun dialog yang sedang didengarkan gitu ya. Oke, jadi mungkin ini di skip saja karena memang teman-teman sudah tahu ya, pernah saya berikan tugas juga. Ini gesernya gimana sih? Oke, gini aja ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya dari prinsip 5W1H, di mana ada apa yang didialogkan. Nah, di sini ya lebih jelaskan apa yang sedang dibicarakan, gitu ya. Berarti kalau memang tentang kebakaran, oke, gimana? Tadi ya dari prinsip 5W1H di sini ada apa. Jadi apakah ada korban dalam kebakaran, gitu. Siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut? Terus kapan kebakaran tersebut itu terjadi kayak gitu ya, dan mengapa kebakaran itu bisa sampai meremen, ibaratnya sampai meremen ke beberapa wilayah gitu ya, dan bagaimana cara mengatasi dari kebakaran tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Ini ada contohnya tapi sangat panjang sekali, mungkin teman-teman untuk nyimak aja ya. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah ya yang ini ya, jadi kita langsung skip saja. Ini jarang-jarang sendiri misalnya. Oke, ini kan nggak bisa. Oke, tadi setelah membahas tentang itu ya, dialog interaktif ya. Jadi saya ulangi ya, dialog interaktif tadi adalah percakapan yang dilakukan di televisi maupun di radio ya. Jadi kita yang mendengarkan, ya, setelah kita mendengarkan, kita anggap saja dialog interaktif itu adalah satu berita. Jadi berita tersebut yang nantinya kita akan menyimpulkan dari berita yang dibacakan tadi ya, yang sudah dibacakan maupun kita dengar itu disimpulkan, dan kita bisa menulis hal-hal penting atau pokok-pokok dari berita tersebut itu dengan menggunakan 5W1H. Jadi mungkin teman-teman sudah ingat ya yang itu ya. Nah, kita langsung saja lanjut untuk mengkritik dan memuji berbagai karya. Misalnya ini sulit ini. Biasanya gampang.
Ini gimana ini? Kecilin tapi teman-teman nggak jelas. Kita besarkan. Ya. Oke, di sini mengkritik maupun memuji dari berbagai karya. Mungkin teman-teman bisa membedakan ya, memuji maupun mengkritik daripada suatu karya yang ada ya. Jadi kita ambil saja contoh ya, kita mengkritik. Jadi kita mengkritik juga harus bisa menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti hati seseorang untuk mengkritik suatu karya gitu ya. Jadi jangan menggunakan bahasa yang tidak baik ya apabila memang mengkritik, walaupun kita itu menegaskan bahwa karya tersebut itu kurang baik. Nah, apabila kita bisa menggunakan kata maaf sebelumnya, kayak gitu ya. Maaf sebelumnya, eh, lukisan bunga ini akan lebih baik apabila kayak gitu ya, apabila diberi tambahan pernik-pernik di samping ini kayak gitu ya. Nah, itu adalah mengkritik. Beda lagi memuji. Kalau memuji itu kita biasanya memberi suatu gitu ya, kebanggaan kepada seseorang ya. Jadi kita melihat ya dari karya lukisan bunga tadi ya. Oke. Lukisan, ambil contoh saya, lukisan Mbak Rani itu sangat indah sekali kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa dikatakan memuji. Nah, itu adalah mengkritik dan memuji. Mungkin masih banyak lagi contoh mengkritik. Jadi tadi ya, intinya saat kita mengkritik seseorang, kita harus mengingat tata cara kita berbicara, menyampaikan hasil yang memang kurang puas di dalam hati kita, tapi kita harus menggunakan kata yang sopan. Nah, tidak harus lukisan Anda ini kurang baik. Kayak gitu jangan, itu nantinya akan menyakiti hati seseorang. Jadi ambil saja contoh mengkritik makanan teman-teman ya. Nah, teman-teman itu berkelompok membuat suatu masakan yang memang harusnya enak tetapi keasinan ya. Nah, kita juga bisa mengkritik dari makanan tersebut. Makanan ini enak sekali kayak gitu ya. Tetapi mungkin bisa dikurangi garamnya kayak gitu. Jadi tidak terlalu mendengar sekali kita terlalu mengkritik pedas ya gitu ya. Makanan ini pedas sekali, jadi mungkin ini tidak layak untuk dipasarkan lagi lah, jangan kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya nanti bisa menyakiti seseorang yang ada saat itu maupun yang membuat makanannya gitu ya. Nah, contoh kecil memuji makanan tadi ya. Nah, kita mengkritik, kita juga bisa memuji masakan teman-teman maupun masakan kelompok tadi ya. Oke, bau makanan ini sangat harum dan rasanya sangat lezat sekali kayak gitu. Nah, itu adalah contoh untuk memuji. Biasanya dengan memuji itu biasanya ada suatu penghargaan yang diberikan. Contohnya piala kayak gitu ya, maupun beberapa penghargaan lainnya dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah mengkritik dan juga memuji dari berbagai karya. Oke, di sini ya sudah jelas sekali ya. Kalau kritikan itu biasanya itu berkaitan dengan hal-hal yang buruk. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang buruk. Kalau memuji itu berarti berbalikannya, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang lebih baik. Oke, mungkin teman-teman masih nyimak. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Atau ada yang memberikan contoh dari mengkritik maupun memuji dari suatu karya.
karya tersebut tuh baik dari karya melukis, menulis, membuat puisi, kayak gitu. Dan masih banyak sekali ya untuk contoh karya-karyanya ya, karena ini tidak bisa digeser. Oke, di sini ada ilustrasi di sini ya. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan, menyimak, dan juga nanti bisa memberikan pujian maupun tadi ya kritikan ya dari percakapan yang nanti akan saya bacakan. Masih saya bacakan ya. Pada suatu hari, murid-murid kelas pasukan SMP Tunas Muda ditugasi gurunya untuk melihat pameran pembangunan dan juga membuat laporan. Usai melihat pameran, itu mereka berbincang-bincang tentang pameran tersebut. Yud, ramai ya pengunjung pameran tadi. Ya, Yat, yang dipamerkan pun bermacam-macam. Kamu benar, Yud, kamu tidak memperhatikan. Kamu tadi memperhatikan tidak lukisan harimau yang sedang menerkam kijang. Wah, sungguh indah lukisan itu. Warna yang sedang menerkam kijang. Wah, sungguh indah lukisan itu. Warna lukisannya pun dan kelihatan hidup sekali. Kamu benar ya, maklum. Itu kan karya pelukis terkenal. Jadi, ya tentu baik dan indah. Ya, kamu tadi melihat di bagian mebel tidak? Ya, melihat meja, kursi, lemari yang dipajang di situ harganya mahal-mahal. Bukankah yang di sebelah kiri harganya agak lebih murah ya? Iya, juga sih. Tetapi buatannya kurang baik, kurang halus, dan pelitunya banyak yang lecet. Ya, memang mesti begitu ya. Yang harganya murah biasanya mutunya juga kurang baik. Oke. Selamat malam Mbak Luna. Oke, mungkin dari ilustrasi tersebut mungkin teman-teman sudah mendapatkan ya di mana dari Yudi maupun Yadi tadi itu memberikan tadi ya, memberikan kritikan dan juga memberikan pujian. Mungkin dari ilustrasi tersebut dari percakapan mana Yudi maupun Yadi memberikan kritikan. Mungkin teman-teman yang sudah mendengarkan dari Mas Dharma tadi ya, dari Yudi dan Yadi tadi ya, setelah mereka melihat pameran yang sudah ada, mungkin mereka memberikan salah satu kritikan dari percakapan tersebut. Mungkin bisa disebutkan apa sih yang mereka kritik dari ilustrasi tersebut, dan juga apa sih yang mereka berikan pujian ya kepada pameran tersebut. Jadi yang mana yang diberikan pujian dan kritikan dari pameran tersebut? Mungkin bisa jawab teman-teman. Silakan, saya tunggu ya jawabannya. Oke, halo. Ini tidak ada yang jawab sama sekali. Mungkin ada Mbak Rati, Mbak Indah, Mbak Sofia, Mbak Supia, Mbak Yen nggak ada ya. Dan Mbak Luna, mungkin dari Mas Dharma, silakan. Mungkin dari ilustrasi tersebut mana yang menyatakan pujian dan juga kritikan. Saya ulangi ya, kalau gitu ya, mungkin suaranya putus-putus ya. Oke, suaranya memang putus-putus ini. Halo. Oke, tadi di sini kan pada ilustrasi tersebut tuh Yudi dan Yadi itu sedang melihat
pameran ya. Pameran tersebut itu sangat ramai sekali. Nah, dari Yudi dan Yadi tadi itu melakukan suatu percakapan di mana mereka itu melakukan maupun memuji dari karya tersebut dan juga memberikan kritikan. Nah, mungkin teman-teman bisa menyebutkan dari ilustrasi tersebut ya, mana yang mereka puji dari pameran tersebut dan mana yang mereka kritik dari pameran tersebut. Pameran yang sudah mereka lihat. Mungkin bisa disebutkan. Oke, halo. Oh, hai. Mungkin sepi sekali ya kelas ini ya. Biasanya kelas paling ramai di sini. Oke, lukisan. Oke, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk Mbak Rati. Mungkin lukisan gimana maksudnya? Lukisan di situ apa yang dikritik maupun apa yang dipuji? Karena ini di bawah juga dia membahas tentang mebel-mebel gitu ya. Oke, sambil saya tunggu teman-teman menjawab dan setelah itu, oke, saya bantu ya. Mungkin ada yang lain selain berarti ya. Mungkin lukisan memang benar sekali ya, itu salah satu karya dari pameran tersebut. Tapi mungkin yang mereka puji dari karya tersebut maupun mereka kritik dari karya tersebut, dari karya yang sudah ada. Mungkin Mbak Supia bisa dibantu maupun Mas Dharma gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mbak Ainur ya. Oke, lukisannya. Oke, saya terangkan lagi ya. Maksud saya pada ilustrasi di sini ya. Di sini tuh ada satu percakapan ya dari Yudi dan Yadi itu sedang mengunjungi pameran. Jadi mereka itu melakukan suatu di sini tuh kita bisa melihat dari percakapan tersebut tuh baik dari Yudi maupun Yadi itu sedang memuji dari pameran tersebut ya, maupun mengkritik. Nah, di sini kita bisa memuji apa sih yang mereka puji. Nah, yang mereka puji itu adalah lukisan. Nah, bagaimana mereka memuji dari pameran tersebut. Jadi mereka tadi ya, dia melihat dari Yadi ya, bahwa Yadi itu melihat dan memperhatikan lukisan harimau tadi ya yang sedang diterkam oleh Kijang, itu sangat sungguh indah lukisan itu. Jadi di sini ya yang lebih menonjol yaitu di sini dikatakan sangat memuji ya, karena Yadi itu mengatakan bahwa sungguh indah lukisan itu. Nah, itu merupakan pujian, yaitu pujian untuk lukisan tadi ya, lukisan Kijang menerkam harimau menerkam Kijang gitu ya. Nah, untuk kritikannya tadi gini ya, untuk kritikannya itu mereka tidak mengatakan bahwa barang tersebut itu memang bukan jelek. Jadi setelah mereka membahas tentang lukisan, mereka beralih pada mebel ya, di mana ada meja, kursi, lemari. Nah, itu harganya itu mahal-mahal. Nah, ada beberapa ibaratnya beberapa meja dan kursi itu harganya murah, tapi untuk kualitasnya itu kurang baik. Jadi kita itu tidak boleh mengatakan di sana harganya mahal-mahal, kok di samping harganya gimana, harganya murah sekali ya gitu ya. Tapi kita jangan kayak gitu. Iya murah tapi jelek kayak gitu tuh jangan. Tapi kita bisa berkata secara baik. Nah, kita bisa berbicara seperti itu ya. Nah, ini ada contohnya ya untuk mengkritik tapi secara baik. Tadi ya. Nah, di sini memang tadi mana kursinya? Memang buatannya memang kurang baik, kurang halus dan peliturnya banyak yang lecet. Itu juga tergantung harganya yang murah, itu biasanya memang mutunya juga kurang baik. Jadi kita bisa menegaskan gitu ya, apabila memang harganya murah, memang mutunya kurang baik maupun
dari meja tersebut memang kurang baik. Jadi kita bisa mengatakan secara baik, jangan langsung mengatakan meja kursi itu sangat jelek sekali, tidak rapi dalam pengecatannya dan lain-lain kayak gitu tuh tidak diperbolehkan. Jadi di sini dalam ilustrasi di sini itu ada memuji dan juga ada mengkritik. Jadi dengan cara kita bisa dikatakan memuji. Jadi memang mereka memuji lukisan, tetapi bagaimana mereka memuji lukisan tersebut gitu ya. Nah, dengan mengatakan bahwa lukisan harimau yang sedang menerkam kijang, sungguh indah lukisan itu. Jadi untuk sungguh indah lukisan itu merupakan dari pujian maupun memuji lukisan tersebut. Di sini juga mengkritik, tetapi dalam mengkritik juga harus menggunakan bahasa yang bagus. Saya tidak langsung bilang ya, meja kursi itu sangat jelek sekali. Tapi kita bisa melihat ya, bisa membandingkan. Ya memang meja kursi lemari tersebut memang harganya mahal karena mutunya terjamin dan juga kualitasnya juga sangat tinggi gitu ya. Nah ini beda lagi meja-meja yang di samping itu memang kurang bagus karena harganya memang relatif rendah. Mungkin bisa dipahami ya dari ilustrasi tersebut ya. Oke, dari Mbak Sofia mending pilih yang mahal, oke nggak apa-apa. Kalau dari saya sih bisa memilih yang mahal dan juga bisa memilih yang murah. Kenapa kita memilih yang murah? Apabila nanti kita bisa diapain walaupun mejanya itu sudah jadi, nah kita bisa membuat meja itu lebih bagus lagi. Mungkin kita bisa memelitur ulang, bisa menggosok kembali. Tapi kalau memang kita mau bersusah payah, kalau kita maunya simple, kita memang cari kualitas yang bagus dan harga yang bagus. Tapi jangan mentang-mentang kita sudah tahu yang samping itu bagus, yang samping jelek. Jadi kita tidak boleh mengkritik sesuka hati kita ya. Kita boleh mengkritik, tapi kita bisa melihat dan membandingkan ya. Di sana itu memang bagus karena meja tersebut adalah harganya mahal. Kalau di samping mejanya memang jelek, nah, tapi kita bisa melihat karena kualitasnya maupun harganya pun relatif murah. Nah, itu adalah contoh dari memuji dan mengkritik. Mungkin untuk memuji dan mengkritik sudah paham ya. Jadi nggak perlu tugas-tugas lagi. Ini tuh sudah ada, aduh, naik sendiri. Oke, pencet. Pencet gimana? Oke, karena kita sudah pernah ya membahas. Oke, ini aduh, kita lanjutkan ke poin C ya. Nah, semoga tidak terputus pokoknya, jangan sampai terputus. Kita soalnya sering kosong juga. Nah, saya menyadari sekali ya kalau kelas kita kosong terus setiap saya karena kendalanya. Tapi ini kok bisa lancar, semoga bisa lancar seterusnya ya. Oke, tadi kita sudah membahas 2 poin ya, di mana tentang tadi ya, menyimpulkan dialog interaktif. Mungkin teman-teman sudah ingat ya dialog interaktif tadi ya, yaitu adalah percakapan yang dilakukan di televisi ataupun radio yang dapat melibatkan permisal ataupun ada seseorang yang mendengar gitu ya. Jadi contohnya seperti berita. Jadi menyimpulkan dialog interaktif adalah kita mendengarkan berita yang sudah kita dengarkan itu kita bisa menyimpulkan dan mencari pokok-pokok dari berita tersebut yaitu dengan menggunakan prinsip 5W1H. Nah, itu dari menyimpulkan dialog interaktif. Yang kedua kita juga sudah membahas tentang memuji
dan juga mengkritik suatu karya. Jadi di mana ada tadi ya contohnya di sini ada suatu pameran di mana pameran tersebut itu ada tentang lukisan, mebel dan masih banyak lagi mungkin dari masakan gitu ya. Nah, jadi nantinya kita akan memberikan pujian maupun kritikan itu secara bahasa yang benar dan tidak membuat orang sakit hati ya. Biasanya kan kalau kita mengkritik kan dengan kata-kata yang pedas maupun sesuka hati kita itu jangan sampai seperti itu. Jangan pernah kita menyakiti seseorang gitu ya. Mungkin sudah dimengerti dari 2 poin tadi. Saya lanjutkan ya. Oke, kita masuk pada menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu ya, cerpen adalah cerita pendek ya. Halo, hai. Jangan sepi ya, kelasnya ya. Mungkin yang aktif gitu ya. Mungkin ada yang bertanya maupun menjawab gitu ya. Oke, kita menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, cerpen di sini kan kita sering mendengar ya, aku pengen membaca cerpen, pengen memberi cerpen. Nah, cerpen di sini adalah cerita pendek gitu ya. Jadi, cerpen sendiri itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang berwujud prosa di sini. Jadi cerpen itu ada yang bersifat fiktif dan juga non fiktif. Jadi tadi ya meskipun sama-sama cerita, jadi ada satu cerita juga ya, ada novel itu juga cerita. Nah, di mana dari tadi ya, apabila sama-sama cerita yang hayal, jadi di sini untuk cerita sendiri kita bisa menggunakan kisah nyata maupun kita bisa berhayal gitu ya. Oke, masuknya novel. Kalau cerita panjang, maksudnya novel gitu ya. Jadi beda. Kalau novel itu sampai halaman berapa ratus itu tuh masih nyambung, masih satu cerita kalau novel itu ya. Nah, kalau cerpen itu walaupun satu buku tapi ada banyak beberapa cerita dan itu tidak menyangkut pautkan dengan cerita yang di depan-depan. Jadi masih banyak judul-judul lainnya kayak gitu ya. Iya, cerpen adalah cerita singkat, cerita pendek. Oke, nggak tahu ya, mungkin Mas Dharma bisa mengatakan cerita pendek maupun cerita singkat sama aja intinya ya. Adalah cerpen. Jadi di sini ya untuk cerita cerpen sendiri itu ditampilkan dalam satu peristiwa yang terjadi pada seseorang dan juga fokus cerita terletak pada tokoh utama biasanya. Jadi di sini itu hanya sepenggal cerita saja. Jadi mungkin dari endingnya juga kadang ada yang gantung gitu ya karena cuman cerita tersebut tuh hanya berjarak 1 sampai 3 lembar saja biasanya ya dalam penulisan dalam satu buku. Dalam cerita tersebut tuh lebih terfokus kepada tokoh utama biasanya. Jadi cerpen tadi ya itu bisa diterbitkan dan juga dibukukan dalam bentuk kumpulan-kumpulan dari cerpen tersebut. Jadi cerpen sendiri itu biasanya juga dibuat suatu buku yang tebal juga, tetapi mungkin kita tidak tahu ya. Kalau yang kita tahu kan cerita, tapi kalau novel itu tadi ya saya tegaskan ya, kalau novel itu ceritanya itu masih satu judul dan sampai akhir pun itu masih bersangkutan dari ceritanya. Jadi
menceritakan kehidupan nyatanya ibaratnya kayak gitu. Jadi menceritakan dari kecil sampai dia gede gitu ya. Nah, kalau cerita pendek itu mengambil cerita-cerita singkat. Jadi saat dia kecelakaan saja, saat mereka bahagia itu sudah beda judul, ditutup judulnya. Terus ada menceritakan saat masuk sekolah, perkenalan dengan sahabat-sahabat baru kayak gitu. Nah, sampai endingnya nanti mereka menjadi sahabat kepompong gitu ya. Nah, itu nanti akan ada endingnya dan nanti ada cerita baru kayak gitu. Jadi mungkin bisa sih saling berhubungan, tapi dengan berbeda judul nantinya. Nah, itu adalah ya cerita berseri novel. Ya, itu adalah cerpen. Di sini ada unsur-unsur intrinsik ya. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu ya unsur-unsur intrinsik, sudah pernah juga. Dari unsur-unsur intrinsik di sini kita juga sudah sering belajar ya dari unsur-unsur intrinsik. Bahkan saya kemarin mengajar kelas 6, terus kelas 7 saya juga pernah mendengar Pak Fahri kemarin ngajar, kelas 8 saya pegang, saya ajar ini juga, dan kelas 9 di sini keluar juga. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini, teman-teman pasti sudah bisa menjawabnya dengan tepat ya. Nah, jadi dalam membuat suatu cerita, cerita novel, drama, cerpen, dan cerita-cerita lainnya gitu ya, dongeng. Nah, di sini tuh perlu adanya unsur-unsur intrinsik. Kenapa di sana dibutuhkan unsur-unsur intrinsik? Karena apa? Kita itu dalam membuat maupun mengarang, kita juga membutuhkan suatu tema. Jadi gagasan maupun ide cerita yang kita cari itu nantinya maupun yang kita akan tuliskan itu akan seperti apa gitu ya. Jadi temanya nanti itu akan sesuai yang nanti kita harapkan, nanti akan kita tuliskan. Dan di lumut. Oke, mungkin masih banyak lagi ya. Kalau biasanya masuk ke tema, tema itu beda dengan judul ya. Saya tegaskan, tema itu beda dengan judul. Tema itu contohnya kayak persahabatan kayak gitu ya. Jadi apabila di sana temanya tentang persahabatan, jadi untuk judulnya itu bisa dituliskan. Contoh saya sendiri ya, persahabatan cita dari SMP lah, itu bisa dijadikan judul. Jadi tema dan judul itu sangat beda. Jadi tema sendiri itu yang menjadi pusat yaitu dari ide cerita yang nantinya akan dibuat. Drama, oke. Drama juga belum tentu cerita kenyataan. Bisa jadi hayalan maupun kita mengarang. Jadi ada juga cerita nyata, cerita hayalan, dan juga ada kayak seperti mitos ya, nanti akan terjadi, tapi kadang memang tidak terjadi kayak gitu ya. Jadi kita nanti bisa memilih ya, sesuai apa yang nantinya kita cari, apa sih yang kita nanti dengarkan dari drama tersebut. Bisa saja yang kita dengarkan adalah dongeng gitu ya, kayak bawang putih dan bawang merah. Jadi secara logikanya ya, kalau bawang putih dan bawang merah itu kan, bawang putih itu apa ya, dia ke laut ya untuk
membersihkan maupun mencuci pakaian dan kayak gitu. Kalau bawang putih dan bawang merah tadi ya, dia bertemu dengan ikan mas. Nah, ikan mas tersebut tuh bisa berbicara kan itu logikanya kan tidak mungkin. Nah, dan bawang merah itu kan jahat. Bawang merah mengambil ikannya dan ikannya waktu dimasak dan dimakan rame-rame sendiri ya. Nah, setelah bawang merah memberitahu bahwa ikan yang dimakan itu adalah ikan kesayangannya, adalah ikan mas. Nah, setelah dia kubur, ternyata akan menumbuh pohon. Jadi pohon itu tuh beda-beda cerita ya, yang benar ya. Pohon itu bisa menyembuhkan dari pangeran yang nantinya akan menjadi jodohnya ya. Itu menyembuhkan atau apa ya, saya lupa. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah dongeng maksudnya. Jadi bukan cerita sungguhan ya. Oke, ini Mbak Surya ada ludruk ya. Kayak ludruk. Ludruk itu yang gimana ya? Ludruk tuh yang hampir sama kayak ketoprak apa ya? Iya, dongeng sebelum tidur. Oke, kita lupa malahan. Kita masih membahas unsur-unsur intrinsik. Mungkin teman-teman sudah bosan sekali yang unsur-unsur intrinsik. Ini berada di mana aja, di drama, di cerpen, di novel, di dongeng, ini ada terus ya. Karena apa? Karena unsur-unsur intrinsik ini adalah hal-hal utama yang nanti akan digunakan. Karena apa? Yang pertama, dalam pembuatan cerita gitu aja, cerita dulu ya bahasnya. Dalam pembuatan cerita, suatu cerita kita membutuhkan tema di mana adalah gagasan utama dari cerita tersebut. Tidak hanya itu, kita juga membutuhkan alur. Jadi sebab akibat untuk menjalin suatu cerita ya, nantinya kita akan maju atau mundur atau maju mundur. Jadi kalau kita maju berarti cerita tersebut tuh menegaskan tentang kedepannya. Tapi kalau mundur berarti ceritanya itu dimulai dari masa lalu ya gitu ya. Nah, kalau maju mundur, setelah kita menghidupi hidup pada kenyataan saat ini, tapi kita teringat kembali ya dari masa dulu, jadi kita mengingat kembali lagi. Itu bisa dikatakan alur maju mundur. Jadi kita membayangkan. Nah, di sini tokoh. Nah, ini sangat penting sekali ya. Tokoh di sini adalah pelaku dalam cerita. Jadi orang-orang yang memerankan dari cerita tersebut. Nah, tokoh-tokoh tersebut juga dibedakan menjadi 3 ya, kalau nggak salah. Iya benar, 3 di sini ya. Ada protagonis, antagonis, dan juga protagonis ya. Jadi protagonis di sini merupakan tokoh utama, antagonis adalah biasanya penentang, karena kita hidup saja itu nggak mungkin kita selalu baik gitu aja ya. Pasti ada seseorang yang jahat sama kita, sirik sama kita, ilfil sama kita, kayak gitu ya. Itu pasti ada dimanapun kita bertempat tinggal ya. Nggak tahu kita nanti akan pindah di sana, mesti nggak tahu itu akan menjadi musuh atau nantinya mereka sirik sama kita, tapi kita biasa aja, itu ada memang. Nah, itu adalah tokoh. Terus sudut pandang. Biasanya di sini adalah tempat ya. Sudut pandang di sini tuh merupakan tempat yang nanti akan dilakukan, di mana cerita tersebut itu dilakukan maupun saat percakapan tersebut itu sedang diperbincangkan. Bisa jadi di objek-objek tertentu ya. Dan di sini ada latar, yaitu tempat dan waktu. Waktunya itu adalah siang, malam, sore, senja, dan pagi ya. Dan yang terakhir adalah amanat. Jadi setelah
Oke, tes. Tes. Oke, ini sudah masuk ya suaranya. Padahal mic ini sudah saya pegang pas di mulut saya, tapi kok sampai nggak bisa kedengar ya. Mungkin memang ada kendala sinyal mungkin ya. Sinyalnya lewat. Yang penting tidak terputus, itu aja. Nah, mungkin bisa ditanyakan dari poin yang ketiga tadi, kan kita sudah membahas tentang tadi menyimpulkan ya dari dialog tadi ya, dari berita gitu ya. Yang kedua memuji dan mengkritik, dan yang terakhir ini adalah tentang berita ya, tentang cerpen, mencermati tentang. Dan juga amanat. Jadi kalau cerpen, kita harus mengetahui singkatan dari cerpennya adalah cerita. Halo, ada yang ditanyakan? Silakan ditanyakan ya sebelum saya lanjutkan, karena waktunya tinggal sebentar lagi. Oke, ini mungkin apabila untuk jamnya saya tambahin, mungkin teman-teman keberatan, atau kalau memang tidak keberatan, kan saya tambahin 1 jam pembelajaran lagi. Halo? Halo? Teman-teman yang lain gimana? Karena waktunya tinggal 7 menit ya. Apabila masih banyak yang free dan tidak mengganggu, bisa saya tambahkan 1 jam lagi, diperbolehkan. Nah, kalau memang sudah pada sibuk ya, sampai di sini gitu ya. Putus-putus. Oke, saya tegaskan lagi ya. Karena waktunya di sini masih 7 menit. Jadi, kalau kemarin kan kita masih kosong banyak. Kalau saya tambahin 1 jam pembelajaran lagi, itu teman-teman keberatan atau ingin istirahat? Kalau memang tidak keberatan, nanti kalau jamnya sudah mau berhenti, nanti akan saya tambah selama 40 menit lagi. Mungkin kalau teman-teman ada yang keberatan, silakan dikatakan sekarang ya. Kalau enggak, nanti saya akan tambahkan. Kalau yang sedang sibuk, ya mungkin banyak yang sibuk, saya akhiri gitu ya. Karena ya kita banyak yang putus soalnya. Ya gimana Mbak Hinur? Oke, mumpung masih 7 menit ya. Gimana? Mbak Spia tetap siang ya. Ini gimana? Oke, nggak bisa ya. Mungkin pembelajaran malam hari ini banyak, pada nggak bisa ya. Oke, jadi untuk jam penggantinya mau nggak mau tetap siang ya. Minggu depan tetap ada jam pengganti dan juga ada jam malam. Jadi jam malam itu adalah jam normal kita, dan untuk yang siangnya itu bukan jam kita pembelajaran biasanya, itu bukan, tapi adalah jam pengganti, karena kita sudah kosong ya beberapa kali di mata pelajaran. Oke, mungkin sudah paham ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau banyak yang bingung, kok kita maksudnya siang terus? Nah, itu bukan karena saya maksudnya siang terus itu karena saya ngajarnya siang, bukan. Karena siang itu mungkin 1 minggu ini sampai 2 minggu besok itu adalah jam pengganti. Karena nanti juga dijadikan satu laporan nanti kalau banyak yang kosong juga nanti dapat teguran gitu ya. Baik. Jadi siangnya adalah jam pengganti. Jadi untuk siang hari sebisa mungkin nggak apa-apa 1-2 orang itu ada yang masuk, setidaknya kelas itu tidak sepi sekali. Dan kayak tadi ya, sudah saya upload ya videonya. Jadi insya Allah kalau wifi-nya lancar,
nanti saya upload langsung. Kalau bisa jangan telat-telat gitu ya, kasihan teman-teman. Oke, nggak ada suaranya. Mungkin itu saja untuk malam hari ini. Kita bahas 3 poin dulu. Besok bisa dilanjutkan lagi ya. Oke. Oke, ini ada Mbak Inul tidak bisa mendengarkan ya. Saya ingatkan kembali ya. Mumpung saya sudah mengupload modulnya ya. Kemarin kan banyak sekali yang tanya, Miss, modulnya untuk kelas 9 saya belum punya gitu ya. Oke, modulnya sudah saya upload. Mungkin silakan untuk di-download teman-teman. Mungkin kalau ada yang penasaran, silakan juga di-download langsung di BSE ya. Saya juga menggunakan dari BSE ya, yaitu buku sekolah elektronik dari Kejar Paket di sini ya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin mencari bukunya maupun mencari referensi yang lain, silakan di-download juga nggak apa-apa. Bisa buat belajar. Kelas 9. Di BSE juga banyak sekali, tapi saya menggunakan buku yang ini karena apa? Karena di sini lebih jelas dan juga untuk itu ya, namanya kalau diupload nggak terlalu berat di sini untuk bahasa Indonesia. Ini punya Atika Anindyarini ya. Penulisnya ada Yuwono dan Suhartanto. Oke, mungkin teman-teman jangan lupa di-download ya. Nanti insya Allah saya mulai membuat soalnya dari sekarang. Jadi saya tidak mau lagi kayak kemarin ya, UASnya teman-teman banyak yang bingung kok nggak sesuai dengan yang diajari gitu ya. Karena memang yang buat soal bukan saya. Jadi nanti besok saya akan buat mulai sedikit demi sedikit ya. Oke, terima kasih banyak karena ini juga sudah terputus ya waktunya, nggak apa-apa, masih 4 menit lagi. Ini juga pas banget, kos-kosan sudah banyak yang keluar ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai beraktivitas kembali. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.